Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si Kikir saat akan meninggal. Suatu hari, si Kikir sakit keras dan dokter menyatakan bahwa hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Setelah mendengar berita itu, si Kikir langsung teringat dengan hartanya yang melimpah. Kepada siapa aku harus mewariskan harta kekayaanku? Batin si Kikir. Kemudian si Kikir memanggil ketiga anaknya. Ia bermaksud untuk menguji mereka. Kira-kira siapa yang paling pantas untuk menerima warisan darinya? Kepada anak tertua, si Kikir berkata, "Katakan kepadaku bagaimana kau akan memakamkanku nanti." "Aku akan mengadakan upacara pemakaman besar-besaran," ujar si sulung. "Aku akan memesan batu nisan yang indah dan mahal untuk ayah. Setelah itu, aku akan memberi makan tetangga selama seminggu berturut-turut." "Apa? Kau benar-benar bodoh," hardik sang ayah. "Pemakaman besar-besaran, batu nisan yang mahal, memberi makan tetangga selama seminggu. Sia-sialah aku membesarkanmu selama ini." Kemudian sang ayah yang kikir itu bertanya kepada anak kedua. Si anak kedua mengerti bahwa sang ayah tidak menginginkan acara pemakaman yang mewah. Karena itu, ia menjawab, "Aku akan mengadakan upacara yang sederhana saja. Aku hanya akan mengundang pendeta untuk mendoakan ayah, serta beberapa saudara dan tetangga yang benar-benar dekat dengan kita." Keterlaluan, sang ayah lagi-lagi menghardik. "Kau tahu berapa biaya yang harus dibayarkan kepada pendeta? Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjamu saudara dan tetangga? Itu semua pemborosan. Kau sama saja dengan kakakmu itu." Si anak bungsu sudah lama sekali tidak suka dengan sifat kikir sang ayah. Kini, ia semakin benci dengan sifat kikir ayahnya yang semakin menjadi-jadi itu. Maka setelah ditanya oleh ayahnya, ia pun menjawab dengan kesal, "Aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk pemakaman ayah. Bahkan aku akan menghasilkan uang." Tak disangka, sang ayah malah tertarik dengan ucapan si bungsu. Lantas ia berkata dengan penuh rasa penasaran, "Memangnya bagaimana caramu menghasilkan uang dari kematianku?" "Aku akan menjual tubuhmu ke sekolah kedokteran di Provinsi Selatan," sahut si bungsu. Semakin kesal melihat tanggapan sang ayah yang tidak disangka-sangkanya itu. "Mereka membutuhkannya untuk mempelajari organ-organ manusia. Aku akan menjualnya kepada penawar tertinggi." "Bagus. Kau memang anak ayah. Kau akan menjadi pewaris tunggal kekayaanku," seru si kikir tersebut sambil tertawa penuh kebanggaan. Ketiga anaknya melongo menyaksikan reaksi ayahnya itu. "Tapi ayah, tidakkah ayah sadar dengan apa yang dikatakan oleh si bungsu? Si bungsu akan menjual tubuh ayah ke Provinsi Selatan," tanya si sulung terheran-heran. "Kau tidak boleh menjual tubuhku ke Provinsi Selatan," ujar sang ayah. Ketiga anaknya mengangguk-ngangguk. Mereka merasa sang ayah sudah bisa berpikir dengan jernih lagi. Tapi kemudian sang ayah berkata, "Orang-orang di Provinsi Selatan suka mengutang.
Jadi lebih baik kau menjualnya ke rumah sakit di provinsi utara saja. Ketiga anak si kikir menepuk dahi. Menyerah sudah mereka dalam menghadapi sifat ayahnya yang sangat kikir itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, janganlah menjadi orang yang kikir hanya supaya bisa menumpuk harta. Padahal untuk apa harta ditumpuk-tumpuk? Toh saat kita meninggal dunia nanti, kita tidak akan membawa apa-apa, termasuk harta benda kita. Lebih baik kita menjadi orang dermawan yang senang menolong sesama. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kehebatan macan dan singa. Suatu hari, singa dan macan tutul sedang berdebat. Mereka merasa merekalah yang terhebat. Tak ada apapun yang aku takuti. Akulah binatang terhebat di hutan ini. Semua binatang takut padaku, ujar macan. Aku tak takut padamu, balas singa. Ya, kecuali kau. Tapi dibanding kau, aku lebih hebat. Harusnya akulah yang menjadi raja hutan, ucapnya dengan sombong. Singa sebenarnya tak suka dengan kesombongan macan. Macan selalu menganggap dirinya lebih hebat dibanding siapapun. Kau memang hebat, tapi ada yang lebih hebat darimu. Aku yang merupakan binatang yang terkuat di hutan ini saja takut padanya. Aku pernah bertemu dan berkelahi dengannya. Tetapi dia dapat mengalahkanku, ujar singa. Siapa makhluk yang kau takuti? Biar aku yang mengalahkannya, ujar macan. Dia adalah manusia. Ia memiliki 2 kaki dan selalu membawa sesuatu di pundaknya. Tak lama lagi biasanya dia lewat jalan ini, ucap singa. Aku akan menunggunya. Aku pasti bisa mengalahkannya, ujar macan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemburu. Pemburu itu membawa senapan dan karung. Biasanya ia selalu mendapatkan buruan saat ke hutan. Macan langsung menghampiri pemburu lalu menyerangnya. Namun pemburu itu segera menembakkan senapannya ke tubuh macan. Macan pun pingsan. Pemburu lalu membawanya pulang. Singa melihat kejadian itu. Ia langsung lari menuju rumahnya. Ia tak mau dirinya berakhir seperti macan. Andai saja macan mau mendengarkannya, pasti saat ini macan masih bersamanya. Itu akibat kau tak mau mendengarkan perkataanku. Kita memang hebat, tetapi manusia jauh lebih hebat dibanding kita, gumam singa. Ia pulang dengan wajah sedih. Meskipun macan selalu merasa hebat dari singa, tetapi singa tetap menganggap bahwa macan adalah temannya. Sesampainya di rumah pemburu, macan sudah berada di dalam kandang. Ia menyesal tak mendengar perkataan singa. Ia juga baru menyadari bahwa ternyata ada yang lebih hebat dari dirinya. Tak ada yang bisa kuperbuat sekarang, kecuali pemburu itu mau melepaskanku dari kandang besi ini, gumam macan. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan selalu merasa dirimu lebih hebat dari orang lain. Selalu bersikaplah rendah hati,
Nanti pasti teman-temanmu akan menyukaimu. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Burung hantu gagal menjadi raja burung. Dahulu kala, manusia punya raja. Singa juga punya raja. Ikan-ikan di lautan luas pun punya raja. Hanya burung-burung yang belum mempunyai raja. Suatu hari, berkumpullah wakil bangsa burung untuk memilih raja. Semua manusia dan binatang lain mempunyai raja, tapi kita tidak mempunyai raja. Mari kita pilih seekor burung sebagai raja. Seru salah satu wakil dari bangsa burung. Para burung berdiskusi panjang lebar. Mari jadikan burung hantu sebagai raja kita, seru beberapa burung. Hampir semua burung setuju, tapi burung gagak berdiri dan berkata, "Aku tidak setuju burung hantu menjadi raja kita. Lihatlah, ia hendak dipilih jadi raja, tapi bukannya senang, justru raut wajahnya masam begitu. Aku tidak mau raja yang berwajah masam," kata gagak dengan ketus. Burung gagak lalu terbang dan berteriak, "Pokoknya aku tidak suka burung hantu. Aku tidak suka." Burung hantu marah dan mengejar burung gagak. Sejak saat itu, burung gagak dan burung hantu selalu bermusuhan. Bangsa burung akhirnya memilih burung merpati menjadi raja mereka. Mereka meninggalkan burung hantu dan burung gagak yang saling mengganggu hingga kini. Pesan moral dari dongeng ini adalah, perilaku gagak yang suka memaksakan pendapat bukanlah hal yang baik. Berikan pendapatmu dengan baik. Kamu harus hargai keputusan musyawarah walaupun tidak setuju.